Salam, sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur bertemu dalam renungan kita hari ini. Saya ingin percaya kekuatan Allah dan karya Allah selalu ada dalam kehidupan kita, membuat kehidupan kita sukacita dan sejahtera, dan segala sesuatu dalam kehidupan kita selaras dan seiring dengan Tuhan Yesus. Amin. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan dan pujian kita. Kita katakan kepada Tuhan, karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah mendapat keselamatan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, terkadang dalam kehidupan kita bersikap hati-hati untuk memilih teman dalam kehidupan kita. Kadang kita mengatakan hati-hati terhadap si A, hati-hati terhadap si B, hati-hati terhadap si C, jangan bergaul dengan mereka.
Jangan terlalu akrab dengan mereka. Jadi ini terkadang yang kita lakukan atau yang terjadi dan juga yang kita alami dalam kehidupan kita. Pesan seorang senior kepada rekan kerja yang baru, terkadang juga ini yang dipesankan kepada kita, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam instansi. Jangan dekati ini, jangan dekati itu. Jadi membatasi ruang lingkup pertemanan kita. Jangan jemaat Tuhan, terkadang kita mendapat pesan semacam itu, kita merasa bahwa ini adalah suatu tindakan yang tidak benar sebenarnya dalam kehidupan. Terkadang ada yang menerima, terkadang juga ada yang tidak menerima. Artinya dalam situasi pekerjaan berjalan, apa yang dikatakan senior sebenarnya tidak benar, seperti yang dikatakan terhadap si A, si B, dan si C. Karena mungkin dia mendapat masalah dengan dia, makanya dia mempengaruhi orang lain. Dan mungkin ada sesuatu hal yang terjadi di antara mereka, makanya dia mempengaruhi orang lain. Begitu. Dan inilah yang terjadi kepada Zakheus, sedang jemaat Tuhan. Jadi orang-orang Farisi menganggap Zakheus ini adalah orang berdosa karena dia adalah seorang pemungut cukai. Ya, inilah yang terjadi pertemuan antara Yesus dengan Zakheus waktu Yesus melintasi Yeriko pada waktu itu. Waktu Yesus melintasi kota Yeriko, Zakheus ini orang pendek dia. Dia mau melihat Yesus seperti apa sih Yesus itu. Tetapi badannya pendek, orang banyak berkerumun. Dia mau menyelip atau menyelinap, dia tidak bisa. Akhirnya dia memanjat suatu pohon. Dia memanjat suatu pohon supaya dia bisa melihat Yesus. Sebenarnya ini adalah proses di mana dia mau bertemu dengan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, yang membawa keselamatan kepada rumahnya. Dan Yesus melihat dia, dan Yesus mengatakan, aku mau menumpang di rumahmu. Ya. Waktu Yesus mengatakan seperti itu dan menumpang makan di rumah Zakheus, ini mengundang kontroversi orang Yahudi, mengingat Zakheus adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai ini adalah orang berdosa. Kenapa? Terkadang pemungut cukai ini banyak juga yang curang, memungkut lebih daripada apa yang dibebankan kepada masyarakat. Terkadang yang mencuranglah, makanya dibilang orang berdosa. Karena pemungut cukai ini adalah orang yang sangat dibenci masyarakat. Karena terkadang dia meminta cukai itu dengan paksa, dipaksa masyarakat itu. Jadi orang Yahudi menganggap pemungut cukai itu adalah orang berdosa. Tapi mengapa Yesus mau makan di rumahnya? Mengapa? Karena Yesus datang ke rumahnya bukan untuk menghukum Zakheus, tetapi memberikan keselamatan kepada Zakheus dan sisi rumahnya. Terkadang kita sedang jemaat Tuhan cenderung mengedepankan emosi negatif terhadap orang lain, menganggap negatif dulu kepada orang lain yang bermasalah. Ya, terkadang ada pepatah mengatakan jauhilah yang jahat. Kalau kita melihat ada orang yang jahat di lingkungan kita, contohnya mantan narapidana, kita pasti berpikiran negatif kepada dia. Itu orang berdosa. Padahal dia sudah dihukum, dia sudah bertobat dan ingin kembali ke masyarakat dan kembali kepada masyarakat, dan dia ingin mengubah hidupnya karena yang lebih baik dengan bersosial. Namun terkadang kita tidak segampang itu menerimanya. Kita menaruh curiga. Terkadang kita memprovokasi orang lain. Jangan bergaul dengan dia, itu narapidana dia. Itu bekas pembunuh dia. Ya, itu bekas perampok itu.
Padahal itu hanya asumsi kita saja. Memang dia manusia berdosa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memang tidak berdosa? Tidak manusia berdosa. Kita adalah manusia berdosa, sama-sama berdosa. Tidak betul. Mengapa kita saling menghakimi? Mengapa kita tidak bisa menerima dia dengan baik? Mengapa kita tidak mau bersosial dengan dia, bergaul dengan dia? Yesus saja mau makan dan minum di rumah Zakheus dan menerima Zakheus dan memberikan keselamatan. Karena Yesus datang bukan untuk mencari orang yang benar, tetapi orang yang berdosa. Yesus datang bukan mencari orang yang sehat, tetapi yang sakit, alias berdosa. Ya, sidang jemaat Tuhan. Dan menyelamatkan. Dan itu terjadi kepada Zakheus dan sisi rumahnya. Hidup dalam dosa memang berat dan selalu mendapat pandangan negatif. Namun Yesus memberikan dan menghapus pandangan itu dan memberikan keselamatan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, kita tahu bahwa Yesus datang membawa damai, sejahtera, dan kasih. Dan kita pun akan memberikan itu kepada orang lain juga. Mari kita terima dengan baik. Apakah kita terus menghukum mereka? Tidak. Mari kita terima dengan baik. Kita sama-sama membentuk dia. Kita sama-sama bergandengan tangan ke yang lebih baik. Karena kita pun butuh tuntunan juga dari orang lain. Dan jangan pernah kita merasa benar terus, karena kita pun manusia yang berdosa, ya, seperti Zakheus. Tetapi dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan keselamatan itu terjadi dalam rumahnya, ya. Dan kita pun mau mendapatkan keselamatan itu dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami bahwa kami mau menerima kehidupan orang yang sama-sama berdosa dengan kami ya Tuhan. Dan kami mau diselamatkan dan mendapat keselamatan itu daripada Tuhan Yesus Kristus. Bimbing kami ya Tuhan, tuntun kami ya Tuhan, untuk selalu memandang Yesus dan bukan memandang orang lain. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Karya terbesar